Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Kaisah Binbas, bisa dipanggil Binbas. Aku dari kelas 7. Hari ini aku mau menceritakan sirah tentang pemboikotan dari kaum Quraisy. Dulu kaum Quraisy dan kaum Kinanah melakukan persekongkolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk tidak saling melakukan akad nikah dan bertransaksi jual beli dengan bangsa Quraisy sebelum mereka rela menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu boikot? Boikot itu adalah tindakan menolak untuk berhubungan dengan seseorang, kelompok, atau pihak tertentu sebagai bentuk protes atau tekanan. Sama halnya yang dilakukan oleh kaum Quraisy dan kaum Kinanah memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tujuan dari boikot itu biasanya untuk memaksa pihak yang diboikot agar mengubah sikap, kebijakan, dan tindakan mereka. Tapi penyebabnya apa sih terjadinya pemboikotan itu? Pemboikotan ini terjadi karena berbagai upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu gagal. Sementara jumlah pengikut Islam justru semakin bertambah. Mereka merasa ajaran Islam mengancam kepercayaan nenek moyang dan kedudukan mereka di Mekah. Selain itu, masuknya tokoh-tokoh penting seperti Hamzah dan Umar bin Khattab membuat posisi kaum muslimin semakin kuat di mata masyarakat. Di sisi lain, Nabi Muhammad tetap mendapatkan perlindungan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga Quraisy tidak bisa menyerang beliau secara langsung. Karena itu, mereka memilih cara tekanan yang lebih keras dengan memboikot seluruh kabilah tersebut. Mereka berharap mereka akan menyerahkan Nabi atau menghentikan dakwah Islam. Di pemboikotan ini ada surat perjanjian. Ceritanya, begitu melihat Bani Hashim dan Bani Muthalib menyatukan sikap dengan seruan Abu Talib, maka kaum Quraisy pun bermusyawarah untuk menentukan sikap atas Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ditulislah kesepakatan di antara mereka untuk melakukan pemboikotan. Di antaranya tidak bergaul dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan tidak menikahi mereka sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah. Keadaan ini berlanjut sampai adanya sekelompok orang yang tidak setuju dan merasa sangat terganggu dengan embargo ini. Oh ya, embargo yang dimaksud di sini adalah surat perjanjian yang kita bahas di slide sebelumnya. Mereka berniat merusak kertas yang bertuliskan pernyataan embargo dan ditempelkan di Ka'bah. Orang-orang yang tidak setuju ini ialah Hisham bin Amr bin Haris, Zuhair bin Abu Umayyah, Mut'im bin Adi, dan Zam'ah bin Aswad, serta Abul Bahtari bin Hisham bin Haris. Dan mereka ini memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan ketika hendak merobek kertas yang bertuliskan pernyataan embargo itu, mereka mendapatkan kertas itu telah rusak dimakan rayap. Tapi menurut Ibnu Hisham, kertas itu semuanya rusak dimakan rayap kecuali yang tertulis nama Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Ibnu Ishaq, Mus'ab bin Uqbah, dan Urwah menceritakan sebaliknya, bahwa menurut mereka rayap sama sekali tidak menyisakan nama Allah. Yang tersisa hanyalah ungkapan kezaliman dan pemutusan tali persaudaraan. Dari pemboikotan ini juga ada hadis yang mengajarkan kita untuk tidak memutuskan hubungan melebihi 3 hari, apalagi hubungan sesama muslim, yang artinya tidak halal bagi seseorang memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Keduanya saling bertemu namun saling mengajukan satu sama lain. Yang terbaik antara keduanya adalah yang memulai menegur dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.